Di 10K subscriber channel Novel Official, akan adakan giveaway untuk 3 orang pemenang. Jangan lupa untuk selalu komen dan like untuk setiap video. Bab 471. Barena Wei khawatir dan berkata kepada ayahnya, Yongzheng Wei ayah, ayo kita ganti properti dan kabur dengan uang. Kalau tidak, jika Fredman benar-benar ingin menyerang kita akan mendapat masalah. Mendengar ini, Yongzheng Wei mengutuk gadget hilang telah menjadi penjual. Jadi ingin sekali menjual. Apakah kapasitas 1 miliar keluarga itu dijual seharga 200 juta? Ini semua adalah kerja keras hidupku. Liang Wei, anak haram di samping, juga mengangguk dengan tergesa-gesa dan berkata, Saudaraku, obat-obatan Wei dibuat oleh kerja keras ayah kami sepanjang hidupnya. Bagaimana kami bisa menjualnya seperti itu? Barena Wei mengangkat tangannya dan menamparkan wajahnya. Dengan marah berkata, kamu spesies liar. Di mana kamu berbicara? Liang Wei, yang menerima tamparan di wajah, mundur 2 langkah dan menutupi wajahnya. Meskipun dia merasa dianiaya, dia berkata dengan sangat tegas, saudaraku. Bahkan jika kamu memukulku, saya harus mengatakan bahwa farmasi Wei adalah pekerjaan ayah. Anda tidak bisa menjualnya. Aku King membunuhmu. Barena Wei sangat marah dan akan menyerang Liang Wei. Yongzheng Wei, yang tidak pernah meremehkan Liang Wei, menghentikan Barena Wei, yang akan melakukannya, dan berkata dengan dingin, adikmu benar. Ada yang tidak beres. Kita harus menemukan cara untuk mengatasinya. Alih-alih menjual kerja keras hidup dan melarikan diri. Setelah selesai berbicara, Yongzheng Wei mendengus dan berkata, hari ini, saya tinggalkan di sini. Saudara-saudara, yang dapat menyelesaikan krisis ini, yang akan menjadi ketua farmasi Wei di masa depan, orang yang tidak dapat menyelesaikan krisis ditakdirkan ketidakmampuan untuk memimpin perusahaan farmasi Wei. Barena Wei tiba-tiba panik dan berseru, ayah, bagaimana farmasi Wei bisa diserahkan ke spesies liar ini? Yongzheng Wei dengan dingin mendengus, apakah itu spesies liar? Itu semua spesiesku. Jika Anda, putra tertua, tidak mampu menanggungnya, Anda akan turun tahta kepadanya. Ketika Liang Wei di samping mendengar ini, hatinya tiba-tiba sangat bersemangat. Saya telah bertahan selama bertahun-tahun di Wei Jiayin, menderita semua penghinaan, dan akhirnya menunggu kesempatan untuk menjadi seorang pemimpin. Padahal, menurut Yongzheng Wei, secara alamiah bisnis keluarga tidak mungkin diwariskan oleh anak haram. Namun, putra tertuanya, Barena Wei, benar-benar tidak cukup untuk menjadi kompetitif. Jadi dia harus dirangsang dan dipaksa untuk mencari solusi atas krisis yang sedang dihadapi. Ketika keluarga Wei sedang mencari pengobatan untuk Fredman di seluruh dunia, Charlie baru saja kembali ke kamar tidur setelah mandi. Istrinya, Claire, mengenakan gaun tidur, berbaring di tempat tidur, menendang 2 kaki putihnya yang seperti giok sesuka hati, mengusap telepon dengan santai. Claire biasanya terlalu sibuk di tempat kerja dan berada di bawah tekanan besar. Setiap malam, bermain di telepon dan membaca novel di tempat tidur menjadi waktu senggangnya yang terbesar. Begitu Charlie berbaring di lantainya sendiri, Claire tiba-tiba menjerit, dan telepon di tangannya terlempar dan mengenai wajahnya. Charlie tidak peduli dengan rasa sakitnya, dan buru-buru bertanya padanya, ada apa denganmu, istri? Ekspresi Claire sangat jelek. Dan berkata, YouTube tiba-tiba mengeluarkan video. Itu menjijikkan. Charlie berkata dengan rasa ingin tahu. Biar aku lihat betapa menjijikkannya itu. Karena itu, dia akan mengambil ponsel Claire yang jatuh ke lantai. Claire buru-buru berkata, oh, jangan lihat itu. Itu menjijikkan. Charlie tersenyum dan berkata, di mana mual tidak lagi. Setelah berbicara, dia mengambilnya dan melihat, dan tertegun. Ya, ternyata Wuki yang suka memberi petunjuk psikologis kepada para gadis. Dari penampilan histerisnya dalam video tersebut, ia bisa yakin bahwa hipnotisme yang ia berikan berhasil. Bab 472. Sungguh menyenangkan melihatnya begitu mengecewakan. Dia harus melintang setiap jam. Orang ini pada dasarnya berakhir selama sisa hidupnya. Tidak ada kesempatan untuk menghancurkan gadis kecil itu.
Jadi Charlie mengunci layar ponselnya dan tersenyum dan berkata kepada Claire, aku pernah mendengar tentang orang ini. Betulkah? Claire bertanya dengan heran, bagaimana kamu mendengar tentang dia? Charlie berkata, pria ini sangat jahat. Dia suka mencuci otak gadis kecil. Dan kemudian memaksa gadis kecil itu untuk menyakiti dirinya sendiri dan bunuh diri. Dengan itu, Charlie menceritakan sejarah kriminal orang ini. Saat Claire mendengarnya, dia langsung berkata dengan marah, orang ini terlalu terkutuk. Siapa yang tidak dibesarkan oleh orang tuanya? Mengapa dia harus menyakiti orang lain? Charlie berkata dengan sungguh-sungguh, dalam masyarakat ini, selalu ada umbaks yang suka menyakiti orang lain demi kesenangan. Sek tersebut adalah ampas masyarakat. Cepat atau lambat, kami akan menyingkirkannya. Claire mengangguk setuju, dan berkata, sepertinya dia pantas menjadi seperti sekarang ini. Setelah menonton video semacam ini, Claire merasa sedikit berlama-lama. Jadi dia berhenti bermain dengan ponselnya, tetapi mengulurkan tangan dan berkata, oh, saya sedih, Charlie, bantu saya mengisi daya ponsel saya. Aku mau tidur. Oke, jawab Charlie dan mengisi daya teleponnya. Di tengah malam, saat Charlie hendak tertidur, ponselnya tiba-tiba berbunyi 2 kali. Dia menyalakan ponselnya dan melihat bahwa itu adalah pesan WeChat yang dikirimkan kepadanya oleh Orvelmer. Wade, ada beberapa orang Jepang yang sedang menyergap Tuan Si. Klinik. Tampaknya dia akan bertindak sebagai dokter jenius Tianqi. Charlie berkata, beberapa dari mereka mungkin mencoba mengeksploitasi ahli kedokteran tua. Sial, Orvel berseru, para gangster ini berani mendapatkan ide tentang obat ajaib. Tuan Wade, dengan kata-katamu, saya akan segera membawa saudara-saudara untuk menangkap mereka dan membawa mereka ke kandang saya. Potong dan beri makan Tibetan Mastiff. Jangan, Charlie berkata sambil tersenyum, kelompok orang ini tidak kecil. Mereka adalah putra tertua dari Kobayashi Pharmaceutical di Jepang. Saya akan menggali lubang besar untuknya. Anda membiarkan saudara Anda diam-diam melindungi keselamatan Tianqi. Seperti bagi mereka jika mereka mengambil obatnya. Biarkan mereka ambil. Saya sengaja menyiapkan obat untuk mereka. Untuk mengadu Ichiro, Charlie secara khusus memele beberapa pil palsu dan memberikannya kepada Tianqi. Pil ini ajaib. Tidak peduli apa penyakit pihak lain. Bahkan jika dia diambang kematian. Dan hanya nafas yang tersisa. Cukup minum 1 pil. Dan dia akan dapat kembali ke cahaya dan hidup untuk 1 atau 2 jam. Tetapi konsekuensinya juga mengerikan. Yaitu, setelah 2 jam kehidupan yang penuh semangat ini, orang yang meminum obat tersebut akan segera meninggal. Dan tidak ada obatnya. Faktanya, pil ini bukanlah racun itu sendiri. Tetapi obat mujarab yang dapat memastikan bahwa pihak lain menyelesaikan proses kematian. Efek obatnya adalah menarik semua vitalitas untuk mendukung 1 atau 2 jam kembali ke cahaya. Dengan cara ini, orang yang meminum obat dapat dengan jelas menjelaskan semua masalah pemakaman. Jenis obat ini dikonfigurasikan secara khusus untuk kaisar dan jenderal di zaman kuno. Umumnya, ketika kaisar sedang menghirup karena sakit, dia akan menyiapkan pil cahaya yang kembali, sehingga setidaknya dia bisa mengatur urusan dengan baik sebelum dia meninggal. Namun di zaman modern, hal ini sebenarnya sudah tidak berguna. Selain itu, efek obat terakhirnya agak terlalu keras. Bahkan jika orang sehat berbaring, setelah 2 jam hidup, dia pasti akan kedinginan. Oleh karena itu, di zaman modern, obat ini lebih seperti racun. Charlie telah melihat obat ini dalam 9 kitab suci surga yang mendalam sejak lama, dan merasa obat itu tidak berguna. Jadi dia tidak berpikir serius. Namun, kali ini dia merasa bahwa obat palsu ini akhirnya berguna dan bisa digunakan untuk mengadu Ichiro. Bab 473. Setelah menjelaskan Orvel, Charlie menelepon Isaac lagi. Segera setelah panggilan dibuat, dia langsung bertanya, setelah Ichiro berhasil malam ini, dia pasti akan kabur dari China dalam waktu singkat. Jadi kamu harus memasang jaring di Aorus Hill. Siapapun bisa lari dalam kelompoknya, kecuali dia tidak bisa lari. Isaac segera berkata, jangan khawatir, Tuan Wade, saya sudah mengatur semuanya. Jika Ichiro ini kabur, dia akan menemuimu. Setelah itu,
Isak berjanji obat yang dirampok Ichiro. Saya juga berjanji di kepala bahwa mereka tidak akan pernah dibawa keluar dari China. Jangan, Charlie buru-buru berkata. Yang saya inginkan hanyalah membiarkan mereka mengambil obatnya. Ingat, obat-obatan dapat meninggalkan China, dan Google X dapat meninggalkan China. Tetapi Ichiro tidak boleh meninggalkan China. Isak buru-buru berkata, Wade, saya mengerti, jangan khawatir. Ichiro tidak akan kabur. Baik, Charlie tersenyum sedikit, dan berkata setelah menangkap Ichiro, carikan aku tempat tersembunyi untuk merawatnya. Dan aku akan bertemu dengannya secara langsung. Oke guru. Ichiro tidak tahu. Saat ini sudah ada jaring besar yang tak terlihat, menutupi kepalanya dengan erat. Saat ini, dia sedang duduk di sedan Maybach, yang diparkir di seberang klinik, dan beberapa anak buahnya sudah bersembunyi di sekitar pintu klinik, siap untuk berhubungan kapan saja. Ayahnya, Masao Kobayashi, telah terbaring di tempat tidur dan lumpuh selama 3 tahun. Dalam 3 tahun terakhir, ayahnya telah menyelidikinya, dan adik laki-lakinya Jiro. Menurut ayahnya, siapapun yang memberikan kontribusi besar pada Kobayashi Pharmaceutical, dapat mewarisi jabatan presidennya. Adik laki-lakinya Jiro, yang juga ahli di bidang farmasi, telah mempelajari kampo selama bertahun-tahun, sehingga dalam beberapa tahun terakhir, dia telah menciptakan banyak obat kampo untuk keluarganya. Penjualannya sangat bagus, jadi dia sangat dihormati oleh ayahnya. Sebaliknya, Ichiro agak sedih. Dia bukan mahasiswa farmasi, tapi jurusan keuangan. Orang seperti ini lebih cocok untuk real estate dan dapat meniup gelembung dengan berbagai cara. Tetapi ini sangat cocok untuk pengobatan. Tidak cocok untuk hal-hal seperti obat-obatan. Perlu mengandalkan obat-obatan yang benar-benar bagus untuk membuka pasar. Jika Anda memiliki obat ajaib, Anda dapat menghasilkan banyak uang hanya dengan mengandalkan informasi dari mulut ke mulut dari konsumen. Tetapi jika obat Anda tidak efektif, tidak ada jumlah iklan yang akan berhasil. Konsumen tidak akan pernah menggunakannya lagi setelah menggunakannya sekali. Oleh karena itu, kakak laki-lakinya Jiro memiliki peluang sukses yang jauh lebih besar dalam keluarga daripada putra tertuanya. Sebagai upaya terakhir, ia datang ke Tiongkok untuk berpartisipasi dalam pameran pengobatan tradisional Tiongkok, untuk melihat apakah ia juga dapat menemukan beberapa resep Tiongkok yang baik, dan membawanya kembali ke keluarga untuk digunakan. Jika dia bisa membuat prestasi luar biasa, dia pasti punya peluang. Ambil inisiatif. Ketika dia mendengar penjelasan bahwa Dr. Jenius Cina Tianqi telah menyembuhkan paraplegia tingkat tinggi beberapa waktu yang lalu, seluruh tubuhnya tiba-tiba menjadi bersemangat. Jika Anda bisa mendapatkan resep ini, maka Anda tidak hanya akan memulihkan ayahnya, tetapi juga membawa peluang bisnis besar bagi keluarga. Bahkan Kobayashi Pharmaceutical bisa tumbuh dan berkembang beberapa kali, puluhan kali lipat. Bab 474. Oleh karena itu, masa sebelumnya semuanya terjadi pada malam ini. Memikirkan hal ini, Ichiro yang begitu bersemangat langsung menelepon ayahnya. Ayah yang lumpuh menerima teleponnya dan bertanya, "Ichiro, kemana saja kamu hari ini? Kenapa kamu tidak datang menemuiku?" Ichiro buru-buru berkata, "Ayah, aku mencari obatmu di Tiongkok. Saya dengar ada seorang dokter jenius di China yang benar-benar menyembuhkan pasien dengan paraplegia tinggi beberapa waktu lalu." "Apakah ini benar?" Masao Kobayashi berkata dengan heran. "Apakah ada dokter ajaib di Tiongkok yang dapat menyembuhkan paraplegia tinggi?" "Iya," kata Ichiro. "Saya telah memeriksa catatan rumah sakit dan memastikan bahwa pasien benar-benar sembuh. Dan saya juga telah menanyakannya. Orang-orang di rumah sakit berkata bahwa itu adalah obat ajaib setengah dari dokter jenius China yang menyembuhkan pasien paraplegia tingkat tinggi." Setengah obat ajaib. Masao Kobayashi sedikit tidak koheren dengan kegembiraan. Selama 3 tahun dia lumpuh. Hidup terasa sangat menyakitkan. Ia sendiri adalah seorang pengusaha yang sangat terkenal dan memiliki kekayaan. Namun, dia tiba-tiba lumpuh di tempat tidur dan kehilangan kesempatan untuk menikmati hidup. Ini membuatnya merasa sedikit sedih. Dalam beberapa tahun terakhir ini, ia telah mencari cara untuk menyembuhkan dirinya sendiri.
Namun di dunia ini tidak ada metode medis yang dapat mengembalikan pasien yang lumpuh ke kondisi semula. Kalaupun itu terapi fisik, sulit baginya untuk berdiri, apalagi berjalan dan hidup seperti orang biasa. Namun, dia tiba-tiba mendengarnya berkata bahwa dokter jenius Tiongkok memiliki metode perawatan medis yang luar biasa, dan dia tiba-tiba merindukannya. Jadi, dia tidak bisa membantu tetapi menasihati dengan penuh semangat Ichiro. Bahkan jika kamu menghabiskan 100 juta, kamu harus membeli obat ajaib ini. Ichiro buru-buru berkata, ayah, dokter jenius itu tidak tahu mana yang baik atau buruk, dan tidak mau menjual obatnya padaku. Saya siap melakukannya malam ini untuk mengambil obatnya dan mengirimkannya ke Tokyo semalaman untuk Anda minum. Saat dia berkata, Ichiro berkata lagi, ngomong-ngomong, aku mendengar bahwa dokter jenius ini memiliki lebih dari satu obat jenius. Jika Anda memakan sisa makanan, Anda dapat mempelajari dan menganalisisnya untuk tim apoteker kami. Jika kita bisa memecahkan resep ini, maka Kobayashi Pharmaceutical akan segera berkembang. Kami pasti bisa menjadi perusahaan farmasi top dunia dengan obat ini. Menangkan kemuliaan. Baiklah, bagus. Masao Kobayashi berkata dengan penuh semangat, kamu benar-benar pantas menjadi anakku yang baik. Anda harus melakukannya dengan indah untuk saya, dan melakukannya secepat mungkin. Ichiro buru-buru berkata, ayah, jangan khawatir. Jet pribadi saya sudah menunggu di Bandara Aorus Hill. Setelah obat tersedia, saya akan meninggalkan beberapa orang, lalu segera pergi ke Bandara Aorus Hill untuk terbang kembali ke Tokyo, selama pesawat saya bisa berjalan dengan lancar. Lepas landas, maka tidak ada yang bisa menghentikanku. Masao Kobayashi berkata dengan penuh semangat, dalam hal ini, Anda akan dapat tiba di Tokyo 3 jam setelah pesawat lepas landas. Saya bisa minum obat ajaib ini hingga 4 jam. Bagus, saya akhirnya mendapat kesempatan untuk berdiri lagi. Naik, Ichiro menangis dan berkata, ayah, dengan restu Amaterasu, Anda pasti akan menikmati kekayaan dan kekayaan tanpa akhir dalam hidup ini, dan penyakit pasti akan meninggalkan Anda. Ini bagus. Masao Kobayashi sangat senang dan berkata, Ichiro, kamu harus lebih berhati-hati dan jangan sampai ketinggalan. Saya di Tokyo, menunggu kabar baik Anda. Ichiro segera berkata, ayah, yakinlah, aku harus kembali dengan obat ajaib dan membiarkanmu berdiri lagi. Bab 475. Setelah menutup telepon, Ichiro sangat bersemangat sampai dia hampir gila. Jika dia bisa mendapatkan obat ajaib ini, maka dia akan bisa menjadi penerus Kobayashi Pharmaceutical. Kali ini di China, sangat murah. Pada saat ini, asisten kopilot Maiba berbalik dan berkata, Mer, Kobayashi, ini sudah jam 11. Oke. Ichiro mengangguk dan mencibir, lakukan. Asisten mengeluarkan walkie-talkie dan segera memerintahkan, lakukan sekarang. Begitu suara itu turun, 6 pria berbaju hitam menyelinap ke klinik Tianqi dengan tenang. Malam ini, Tianqi tinggal di kamar tidur kecil di belakang klinik. Dia ada di sini, menunggu orang Jepang datang. Namun, untuk amannya, ia tetap membiarkan cucunya Zofia pergi ke hotel. Setelah 6 pria berbaju hitam masuk ke dalam klinik, mereka segera datang ke kamar tidur Tianqi dan melihat Tianqi terbaring di tempat tidur. Salah satu dari mereka segera menutup mulutnya, mengarahkan senjatanya ke pelipisnya, dan berkata dengan dingin, jangan berteriak, patuhi kami dengan patuh dan ampuni kamu agar tidak mati. Tianqi panik dan bertanya, kamu, apa yang akan kamu lakukan? Serahkan obat ajaib. Pria berbaju hitam berkata dengan dingin, kalau tidak, tiup kepalamu. Tianqi gemetar ketakutan, dan berseru, jangan tembak, aku akan memberikannya padamu. Setelah berbicara, dia merogoh saku kecil di dalam piyama dan mengeluarkan kotak kayu kecil yang sangat mewah. Kotak kayu itu juga membawa suhu tubuh Tianqi saat dia menyimpannya dekat dengan tubuh, menunjukkan betapa berharganya itu. Pihak lain mengambil kotak kayu itu, membukanya, dan menemukan ada 4 pil di dalamnya. Dia sangat gembira sehingga dia segera melaporkan melalui walkie-talkie, laporkan Tuan Kobayashi. Kami telah menemukan 4 obat ajaib. 4. Bagus. Ichiro berkata dengan semangat, cepat mundur. Beri aku obatnya. Pria itu bertanya, bagaimana dengan benda tua ini? Ichiro berkata, pukul dia.
Selama kita berjuang selama 1 jam, kita akan berhasil. Baik, pihak lain segera memukul kepala Tianqi dengan tombak. Tianqi memiringkan kepalanya dan segera pingsan. Pada saat ini, banyak pemain bagus yang ditemukan Orvel sedang menatap diam-diam. Jika pihak lain benar-benar ingin menyakiti hidup Tianqi, ikuti instruksi Charlie dan segera bertindak. Tetapi jika pihak lain tidak bermaksud untuk menyakiti kehidupan tuan tua, dia harus bekerja keras dan menanggungnya terlebih dahulu. Tianqi memang pingsan, tapi untungnya tidak ada bahaya bagi nyawanya. Setelah orang-orang ini berhasil, mereka segera mundur dari klinik. Salah satu dari mereka mendatangi mobil Maibah di seberang jalan. Dengan jendela terbuka, dia buru-buru menyerahkan kotak kayu itu kepada Ichiro dan berkata, Kobayashi, ini obatnya. Ichiro tidak sabar untuk membuka matanya, dan dia gemetar kegirangan saat dia mencium aroma obat yang kuat. Bagus, Ichiro berkata dengan semangat, tuanku. Ayo kita pergi ke bandara dulu dan segera berangkat ke Tokyo. Setelah itu, dia langsung memberitahu pengemudi itu setir. Pergi ke bandara dengan kecepatan tercepat. Kemudian, dia berkata kepada asistennya pada petugas pertama, beritahu kru untuk bersiap lepas landas sekarang. Setelah saya tiba, pesawat akan langsung lepas landas tanpa penundaan. Seandainya China bereaksi dan menghentikan kami lepas landas, semuanya sudah berakhir. Bab 476. Asisten tersenyum dan berkata, Tuan Ichiro, jangan khawatir. Orang China tidak bisa menanggapi dengan cepat. Kami akan berkendara ke bandara paling lama setengah jam. Juga sangat cepat untuk melewati saluran VIP dan melalui pemeriksaan keamanan. 1 jam kemudian, kami pasti sudah lepas landas. Pada saat itu, bahkan para dewa tidak akan bisa menghentikan kita. Maibah Ichiro langsung meluncur pergi dan langsung naik ke tol bandara. Bersiap untuk mencapai bandara dengan kecepatan tercepat. Lalu kembali ke Tokyo dengan jet pribadi. Sepanjang jalan, kegembiraan Ichiro semakin cepat. Dia berulang kali melihat keempat obat ajaib dan bergumam pada dirinya sendiri, keluarga Kobayashi akan mengandalkannya untuk membangun kehadiran global. Pada saat itu, saya juga akan mengandalkannya untuk menjadi presiden Kobayashi Pharmaceutical Co., Ltd. Maibah melaju kencang dan segera tiba di bandara Aorus Hill. Begitu mobil berhenti, Ichiro hendak turun dan memasuki bandara dengan kecepatan tercepat. Namun, pada saat baru turun dari mobil, tiba-tiba 8 kendaraan off-road besar Mercedes-Benz melaju dan mengelilinginya dan Maibahnya. Segera, 30 pengawal berbaju hitam turun dari 8 mobil. Orang-orang ini adalah master yang dilatih dengan cermat oleh Ishak, dengan kekuatan luar biasa. Ishak keluar dari huruf G besar, melihat ke arah Ichiro, dan berkata dengan dingin, Kobayashi, majikan kami ada di sini. Silakan datang dan mengobrol. Tuanmu. Ichiro menyembunyikan pil di sakunya dan bertanya dengan gugup, siapa tuanmu? Apakah kamu tahu siapa saya? Saya wakil ketua dari Kobayashi Pharmaceutical. Ishak mengulurkan tangannya dan menepuk wajahnya, dan berkata dengan acuh tak acuh, Kobayashi Pharmaceutical adalah perusahaan Jepang. Kamu pura-pura jadi apa di China? Ada pepatah Cina kuno yang mengatakan bahwa naga itu bukanlah sungai. Jepang dan Cina dipisahkan oleh laut. Apa yang kamu pura-pura bersamaku? Ichiro tiba-tiba menjadi gugup. Dia tidak tahu untuk apa orang-orang ini menghentikannya. Apakah itu karena obat gaib, atau sesuatu yang lain? Jika itu karena obat ajaib, maka kali ini benar-benar sedikit berbahaya. Belum lagi, kelompok orang ini sangat kuat, sulit untuk dilepaskan, dan tidak mungkin baginya untuk melarikan diri. Namun, jika karena hal lain, apakah itu berarti dia masih bisa mengirim obatnya kembali ke Jepang dulu? Memikirkan hal ini, dia berpura-pura tenang dan bertanya, siapa tuan mudamu? Ishak berkata dengan acuh tak acuh, Tuan Kobayashi. Kobayashi Pharmaceutical, Anda telah menjiplak begitu banyak resep Cina kuno. Agaknya keluarga Anda harus memiliki pemahaman yang baik tentang situasi di China. Kamu seharusnya pernah mendengar tentang keluarga Wade. Keluarga Wade. Ichiro kaget. Bagaimana mungkin dia tidak pernah mendengar tentang keluarga Iscliffe Wade? Bagaimanapun, ini adalah keluarga teratas Tiongkok.
dan kekuatan keluarganya juga menduduki peringkat teratas di dunia. Bahkan chaebol super besar di Jepang tidak sebagus keluarga Wade, apalagi hanya ada satu Kobayashi Pharmaceutical. Tiba-tiba dia panik, dan berkata, "Saya tidak tahu apa yang diminta Tuan Muda Anda." Ishak berkata dengan acuh tak acuh, "Jika Anda memiliki sesuatu, Anda akan tahu jika Anda ikut dengan saya." Ichiro bertanya dengan gugup, "Bagaimana jika aku tidak pergi?" Ishak tersenyum tipis, mengeluarkan pistol dari tangannya, dan berkata dengan ringan, "Karena Tuan kita telah memerintahkan, maka aku harus membawamu ke sana. Jika aku tidak bisa membawamu hidup-hidup, maka kamu akan mati." Ichiro khawatir, tapi dia lebih khawatir tentang apakah dia bisa mengirim kembali obat ajaib dulu. Ini adalah kunci untuk meletakkan fondasinya dalam keluarga. Memikirkan hal ini, dia bertanya dengan ragu-ragu, "Bolehkah saya pergi dengan Anda dan membiarkan asisten saya kembali ke Jepang dulu? Dia masih memiliki banyak hal penting untuk ditangani." Ishak tertawa dan berkata dengan murah hati, "Tentu saja, semua orang kecuali kamu bisa pergi." Ichiro menghela nafas lega, dan dengan cepat menyerahkan kotak berisi obat ajaib kepada asistennya, menepuk pundaknya, dan berkata, "Kamu kembali dengan pesawat dulu. Beritahu ayahku, katakan saja aku baik-baik saja, dan aku akan melakukannya, segera kembali untuk menemuinya." Bab 477. Ichiro memberikan obat ajaib yang dicuri itu kepada asistennya. Melihat asisten memasuki bandara, dia merasa lega dan bertanya kepada Ishak, "Saya tidak tahu di mana tuanmu berada." Ishak berkata dengan ringan, "Kamu akan tahu jika kamu mengikuti saya." Setelah berbicara, mereka memasukkan mata pada dua orang di sekitarnya, dan mereka segera menjepitnya ke kiri dan kanan, dan mengambil salah satu gas besar. Konvoi dengan cepat meninggalkan bandara dan ke peternakan anjing yang dibuka oleh Orvel di pinggiran kota. Dalam perjalanan ke peternakan anjing, Ishak menelepon Charlie dan berkata, Wade Ichiro telah dikendalikan oleh saya. Saya akan membawanya ke peternakan anjing di Orvel. Jika Anda ingin datang, saya akan mengirim seseorang untuk menjemput Anda." Charlie melirik ke arah Claire, yang sedang tidur, dan berkata, "Setelah mengatur mobil selama 5 menit, turun ke rumahku." Setelah membuat gelang untuk Claire dengan kerang yang bernilai ratusan juta, Claire bisa beristirahat dengan sangat aman saat memakainya. Dia hampir tidak pernah bangun di malam hari, jadi Charlie tidak khawatir dia akan mengetahuinya. 5 menit kemudian, Charlie turun. Sebuah Rolls-Royce sudah diparkir di lantai bawah. Sopir Charlie belum pernah melihatnya, tapi dia mengenali Charlie, membuka pintu dengan hormat, dan berkata, "Mohon Wade." Charlie mengangguk, masuk ke dalam mobil, dan mobil itu melaju keluar kota dengan cepat. Ketika Charlie tiba di kandang Orvel, Ishak sudah tiba. Ini adalah pertama kalinya Charlie datang ke peternakan anjing Orvel. Meskipun dia sudah lama mendengar tentang tempat ini, dia belum pernah ke tempat ini. Lokasi kandang ini sangat kecil dan skalanya sangat besar. Begitu dia turun dari mobil, dia mendengar anjing yang tak terhitung banyaknya memanggil kelompok, dan suara anjing ini sangat rendah dan berat, dan mereka terdengar seperti anjing besar. Dikatakan bahwa Tuan Orvel membangun kandang ini terutama untuk memelihara, membiakkan, dan melatih beberapa anjing petarung untuk adu anjing bawah tanah. Orang-orang di dunia bawah tanah iblis dengan anjing petarung, dan mereka sering mengatur kompetisi, bertaruh puluhan juta. Selain memelihara anjing, Pak Orvel juga menganggap tempat ini sebagai tempat penyiksaan. Beberapa orang yang perlu menguap dari dunia dikirim ke sini olehnya untuk dijadikan ransum untuk dogfighting yang kejam. Di halaman kennel, ada bangunan 3 lantai. Gedung ini biasanya digunakan oleh staf untuk istirahat dan perkantoran. Ada juga gudang untuk menyimpan makanan anjing di bawah tanah, dan ruang rahasia untuk Pak Orvel menggunakan hukuman mati. Saat ini, Ichiro ditahan dengan tangan dan digantung di bingkai dalam gelap. Dunia bawah tanah Aurus Hill tidak berbeda dengan dunia bawah tanah Hong Kong dan Taiwan. Ini sangat ketat dengan aturan dan regulasi, dan berbagai kebiasaannya sama dengan geng pemuda 100 tahun yang lalu. Begitu kepentingan geng dilanggar, hal pertama yang harus dihadapi adalah hukuman mati tanpa pengadilan. Juga ditahan di sini bersama Ichiro,
dan 6 pria berpakaian hitam yang berkelahi obat ajaib Tianqi. Saat Ichiro melihat mereka berenam di sini, dia ketakutan. Dia menyadari bahwa masalah ini mungkin ada di dalamnya dengan obat ajaib. Dia tidak tahu bagaimana orang Tiongkok akan menghadapinya jika mereka tahu bahwa obat ajaib itu diambil olehnya. Pada saat ini, Charlie masuk. Isak menyapanya dengan hormat dan membungkuk. Wade, Ichiro dan 6 dogleknya ada di sini. Charlie mengangguk, menatap Ichiro, dan tersenyum kecil. Kobayashi, ayo bertemu lagi. Ah, kamu, Ichiro tiba-tiba teringat Charlie. Di pameran tradisional, ketika dia pergi untuk meminta resep Tianqi, dia ada pengobatan di sana. Dan karena dia hanyalah asisten atau bawahan Tianqi, dia tidak menyangka bahwa dia ternyata adalah Tuan Muda Wade, keluarga. Charlie memandang Ichiro yang digantung, dan berkata dengan dingin, Kobayashi, kamu sangat berani. Anda berani mengirim seseorang untuk memberikan obat ajaib lama. Apakah kamu lelah dengan hidupmu? Mendengar ini, Ichiro tiba-tiba panik dan berseru, Wade, ini semua adalah kesalahpahaman. Salah paham. Charlie menunjuk ke 6 orang berpakaian hitam yang terikat di tanah di sebelahnya, dan bertanya sambil menambahkan, bukankah ini 6 orang milikmu? Ichiro buru-buru menenangkan kepalanya. Tidak. Aku bahkan tidak mengenal mereka. Bab 478. Charlie mengangguk dan bertanya balik ke 6 orang itu, apakah kamu kenal dia? Ke-6 orang itu tampak kosong, seolah-olah mereka sama sekali tidak bisa berbahasa Mandarin. Saat ini, Isak melangkah maju dan menerjemahkan kalimat dalam bahasa Jepang. Ke-6 orang itu juga menggelengkan kepala dan banyak bicara. Segera, Isak berkata kepada Charlie, Wade, mereka bilang mereka tidak tahu Ichiro ini. Oh, Charlie mengangguk, dan berkata dengan ringan, karena kau tidak mengenalnya, maka pilih satu dari mereka, potong dan beri makan anjing itu, lalu tanyakan pada 5 orang yang tersisa. Baik, Isak segera menerjemahkan kata-kata Charlie, dan mereka berenam terkejut dan tercengang. Mereka tidak percaya bahwa Charlie hanya menanyakan satu kalimat, dan dia akan menangkap seseorang dan memberi makan anjing itu. Mungkinkah dia benar-benar memiliki keberanian seperti itu? Charlie berkata kepada Orvel saat ini, Orvel, tempat Anda lebih akrab bagi Anda. Keluarkan 6 orang ini, timbang mereka satu persatu, pilih yang terberat, potong dia untuk anjing, dan biarkan 5 lainnya mengamatinya hidup-hidup. Kemudian bawa mereka kembali untuk diinterogasi. Tuan Orvel bertanya dengan hormat, Tuan, bagaimana jika mereka mengakuinya sebelumnya? Charlie berkata dengan ringan, sudah terlambat sekarang. Jadi kamu harus memotong bahkan jika mereka mengakuinya sebelumnya. Ketakutan Ichiro hilang. Perbedaan dari ke-6 bawahan itu adalah dia mengerti dan langsung mengerti arti kata-kata Charlie. Orang yang hidup dipotong untuk memberi makan anjingnya. Apakah Tuan Muda keluarga Wade ini begitu kejam? Bagaimana jika dia benar-benar ingin memotongnya? 6 pria tak dikenal berbaju hitam dibawa keluar oleh anak buah Orvel. 10 menit kemudian, mereka mendengar anjing-anjing di seluruh kandang mendidih. Selanjutnya, 5 bawahan yang tersisa diseret kembali seperti anjing mati. Tanpa kecuali, mereka berlima ketakutan dan kejang-kejang. Begitu mereka masuk, kelima orang itu menjadi gila dan meneriaki Ichiro dalam bahasa Jepang. Isak membantu Charlie menerjemahkan Wade, orang-orang ini memberitahu Ichiro bahwa mereka melihat temannya dipotong untuk memberi makan anjing. Charlie mengangguk, lalu menatap Ichiro. Dia sangat takut sampai pingsan. Jadi Charlie berkata dengan dingin, Ichiro, aku akan memberimu satu kesempatan terakhir. Jujur saja, jika tidak, nasibmu akan sama persis dengan yang barusan. Meskipun Ichiro ingin berkontribusi pada keluarga, itu tidak didasarkan pada premis bahwa dia akan mati. Jadi ketika dia menyadari bahwa Charlie mungkin benar-benar membunuhnya, dia hampir terkejut. Jadi dia buru-buru memohon, Tuan Wade, saya akan berbicara. Saya akan mengatakan semuanya. Saya membiarkan mereka merebut obat ajaib Tianqi. Maafkan saya. Atau Anda bisa mengatakan nomornya. Saya bersedia membayarnya. Charlie bertanya dengan wajah hitam. Di mana obatnya? Ichiro berkata, obatnya.
Aku membiarkan asistenku membawanya ke bandara. Charlie bertanya lagi apakah pesawat sudah lepas landas. Ichiro mengangguk lagi dan lagi seharusnya lepas landas. Dan seharusnya sudah keluar dari wilayah udara China sekarang. Charlie mengertakkan gigi dan berkata, berani-beraninya kau merebut obat ajaib. Baik, bagus sekali. Karena obat ajaib Tiongkok telah dibawa ke Jepang oleh orang-orangmu, maka aku akan menyelamatkan hidupmu. Di Tiongkok, bab 479. Ichiro sangat takut sampai Charlie menangis. Ia sendiri bukanlah orang mati, melainkan seorang tuan muda yang kaya, yang berpikir dalam hatinya untuk memenangkan kemuliaan bagi keluarga, yang juga didasarkan pada apa yang dapat ia nikmati. Sekarang dia ditangkap oleh Charlie dan terjebak di kandang. Dia mungkin setiap saat menjelma makanan lezat di mulut anjing jahat yang tak terhitung jumlahnya. Pada saat ini, dia secara alami takut dan menyesal. Jadi dia menangis dan berkata kepada Charlie Mer, "Wade, saya mohon, beritahu saya nomornya. Tidak peduli berapa banyak uang, saya bersedia membayar Anda. Jika tidak, saya akan menelepon ayah saya dan membiarkan dia memberi tahu kru. Pesawat berbalik langsung kembali ke Aurus Hill dan mengembalikan obat kepada Anda secara utuh. Menurut Anda tidak apa-apa." Charlie berkata, "Kau tidak terlalu menggertakku. Kau memperlakukanku seolah-olah aku tidak tahu. Banyak perusahaan sekarang memiliki peralatan analisis komponen yang sangat canggih. Saat Anda memasukkan barang ke dalam peralatan, Anda dapat menganalisis semua komponen dalam beberapa menit. Kobayashi Pharmaceutical sendiri adalah perusahaan farmasi besar. Pasti ada instrumen seperti itu, kan?" Ichiro mengangguk seperti menumbuk bawang putih, dan menangis dan berkata, "Ada yang asli, tapi kali ini aku tidak membawanya ketika aku datang ke China. Jadi Anda dapat yakin, selama obat ajaib tidak dikirim ke laboratorium kami di Kobayashi Pharmaceutical, kami tidak bisa mengetahui bahan-bahannya." Charlie mencibir dan berkata, "Apakah menurutmu aku akan percaya jika kamu mengatakannya? Mungkin Anda memiliki alat semacam ini di pesawat Anda. Mungkin Anda sekarang telah mendapatkan daftar semua ramuan obat ajaib. Mungkin Anda telah mengorek sedikit dari obat ajaib itu. Bubuk ini cukup bagi Anda untuk kembali dan mempelajari bahan-bahannya." Ichiro menangis dan berkata, "Tuan Wade, saya akan menggunakan kepribadian saya untuk menjamin Anda." Charlie langsung menamparnya, dan mengutuk, "Kamu adalah perampok dan pencuri, dan kamu menyebutkan kepribadianmu denganku." Ichiro tiba-tiba tidak berkata apa-apa. Charlie benar, dia memang seorang perampok dan pencuri. Berbicara tentang kepribadian saat ini benar-benar sedikit humor hitam. Ichiro buru-buru bertanya, "Tuan Wade, lalu Anda mengatakan solusi. Selama itu dalam kemampuan saya pasti akan mengikutinya." Charlie berkata, "Sebenarnya, itu sederhana. Karena Anda telah mencuri obat ajaib ini, maka saya kira resepnya pasti sudah Anda dapatkan. Jadi lebih baik Anda membayar langsung formula obat ini." Ichiro segera mengangguk dan berkata, "Tidak masalah. Sama sekali tidak masalah. Tuan Wade, Anda dapat menentukan harga, dan saya dapat segera melapor ke keluarga saya." Charlie berkata dengan acuh tak acuh, 10 miliar. Kalau tidak, aku akan membunuhmu. Ngomong-ngomong, saya akan mengungkap pencurian formula Kobayashi Pharmaceutical Anda secara internasional, sehingga reputasi Kobayashi Pharmaceutical Anda akan didiskreditkan di seluruh dunia. Ichiro terkejut dan berkata, "Charlie, 10 miliar terlalu banyak. Kami benar-benar tidak punya banyak uang. Katakan padaku." Charlie berkata dengan dingin, "Saya sudah menyelidiki Kobayashi Pharmaceutical Anda, dan manfaat Kobayashi Pharmaceutical Anda masih sangat bagus. Dengan laba bersih 2 miliar setahun. Ditambah beberapa waktu lalu Anda baru saja meminjam sejumlah besar uang dari bank untuk berinvestasi dalam pembangunan basis produksi terbesar di Asia di Osaka, Jepang. Uang ini seharusnya ada di akun Kobayashi Pharmaceutical Anda." Ichiro dengan gemetar berkata, "Tuan Wade, beritahu Anda, uang ini adalah hal terpenting bagi kami di Kobayashi Pharmaceutical. Itu sepenuhnya dikendalikan oleh ayah saya. Saya tidak bertanggung jawab." Charlie mengangguk dan berkata, "Kalau begitu telepon ayahmu dan beritahu dia." Segera.
Setelah berbicara, Charlie berkata kepada Ishak orang-orang melepaskan tangan kanannya dan memberinya ponsel. Ishak secara pribadi melepaskan tangan kanannya dan menyerahkan ponselnya. Bab 480. Ichiro harus mengumpulkan keberanian dan memanggil ayahnya. Saat ini, Masao Kobayashi dengan cemas menunggu obat ajaib tiba di Tokyo. Dia sendiri sangat tidak sabar. Jadi dia meminta keluarganya memasukkannya ke ambulans dan mengirimnya langsung ke bandara untuk menunggu. Keluarga Kobayashi memiliki pemandangan yang menarik di Tokyo, dan jet pribadi mereka memiliki hanggar independen di bandara Tokyo. Ada juga lounge yang sangat mewah di hanggar ini, yang dimiliki oleh keluarga Kobayashi. Oleh karena itu, Masao Kobayashi membawa putra keduanya, Jiro, di sini, menunggu obat ajaib itu mendarat. Tiba-tiba menerima telepon dari Ichiro. Masao Kobayashi buru-buru bertanya, "Ichiro, saya dengar kamu tidak naik pesawat saat pesawat lepas landas. Di mana kamu sekarang?" Ichiro buru-buru berkata, "Ayah, saya ditinggalkan oleh keluarga Wade dari East Cliff. Dia menuduh kami mencuri obat dan resep magis. Sekarang dia ingin kita membeli paten untuk resep dengan 10 miliar. Jika tidak, saya akan diminta untuk memberikan hidup saya dan dia akan mengungkap pencurian resep dari Kobayashi Pharmaceutical." "Apa?" Masao Kobayashi berseru dengan keras. "Start. Kenapa kamu begitu ceroboh dalam urusanmu?" Ichiro berteriak, "Ayah, aku sudah sangat berhati-hati. Tapi aku masih tidak tahu mengapa aku ditemukan oleh mereka. Tapi sekarang kamu harus menyelamatkanku. Jika tidak, aku akan mati." Masao Kobayashi berkata dengan dingin, 10 miliar hanyalah fantasi. Saya tidak akan pernah setuju untuk itu. Jika mereka dapat menyetujui 1 miliar, saya dapat menerimanya. Charlie mendengarkan terjemahan Ishak. Mendengar ini, dia mencibir dan berkata, Masao Kobayashi, dengan segala hormat, obat ajaib yang kamu curi adalah obat ajaib dengan kemampuan perbaikan yang kuat untuk mengatasi luka kamu sendiri. Posisi tinggi. Paraplegia bisa disembuhkan. Belum lagi penyakit sejenis lainnya. Jika obat ini dipasarkan, setidaknya akan menghasilkan 10 miliar setahun. Ini tawaran yang murah. Mengerti? Masao Kobayashi mendengus dan berkata, "Bagaimana saya tahu apakah obat ini seiman seperti yang Anda katakan?" Charlie berkata sederhana, "Dalam lebih dari 1 jam, obat ajaib kita akan mendarat di Tokyo. Saya mendengar bahwa Anda juga lumpuh di tempat tidur. Pada saat itu, Anda dapat meminum obat ajaib kami dan Anda akan dapat pulih paling lama 10 menit. Ketika Anda secara pribadi mengalami efek obat, bayar uangnya. Jika tidak, saya akan segera mengekspos obat anak Anda yang mencuri kepada dunia, sehingga reputasi Kobayashi Pharmaceutical Anda akan didiskreditkan." Setelah berbicara, Charlie berkata lagi, "Oh, ya, putramu pasti akan mati saat itu." Masao Kobayashi juga sedikit gugup saat ini. Bukti bahwa anaknya tertangkap dan obatnya diminum orang lain. Jika ia menolak bekerja sama, sekali terekspos, Kobayashi Pharmaceutical memang akan ditolak oleh dunia. Saat itu, pemerintah Jepang juga akan melarang produksi obat ajaib ini sendiri sesuai dengan hukum internasional. Dengan cara itu, keranjang bambu akan terbuang percuma, gagal melawan rubah, dan menyebabkan keributan. Terlebih lagi, dia juga bisa kehilangan nyawa putranya. Namun, jika obat ini benar-benar memiliki efek yang begitu baik, maka 10 miliar bukanlah apa-apa. Jika dia memberikan 10 miliar ini kepada Charlie, diperkirakan dia akan bisa mendapatkannya kembali dalam 1 tahun, dan tahun berikutnya akan mendapatkan darah berkali-kali lipat. Memikirkan hal ini, Masao Kobayashi langsung berkata, "Oke, jika obat ajaib Anda benar-benar memulihkan saya ke tingkat yang sama seperti sebelumnya, maka saya akan memberi Anda 10 miliar dan membeli resep ini secara eksklusif." Terima kasih sudah mendengarkan cerita novel Pesona Pujaan Hati. Sampai jumpa di novel selanjutnya.